Ada yang marah di kolom komentar saya. Gara-gara hampir tiap hari saya selalu mengupload konten-konten yang berhubungan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Mereka mengatakan bahwa saya adalah pembenci Anies Rashid Baswedan. Channel saya pun adalah channel pembenci Anies Rashid Baswedan. Begitulah kira-kira. Tetapi di sini saya mau katakan bahwa apa yang saya lakukan, tujuan utama saya adalah untuk mengedukasi rakyat Indonesia, agar rakyat Indonesia semakin mengenal siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan, agar rakyat Indonesia bisa tahu rekam jejak dari Bapak Anies Rashid Baswedan itu seperti apa. Sekalipun kalian tetap membenci saya, sekalipun kalian tetap menghujat saya, tetapi pada kesempatan ini saya tetap kembali lagi untuk menyajikan konten-konten yang berhubungan dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama-sama. Ada yang datang minta supaya Pak Anies jangan meninggalkan Jakarta, datang dan minta itu masyarakat macam-macam tuh, masyarakat terutama dari kampung miskin, kemudian para pengemudi becak itu minta supaya terus. Sisi lain saya juga ketemu orang yang bilang Pak Anies ikut memikirkan negara. Mereka tidak menyebutkan calon dan lain-lain, tapi jangan hanya mikiran Jakarta. Jadi saya jawab pada semuanya, ini harusnya diantarkan aspirasi ini kepada para pimpinan partai. Karena saya tidak mencalonkan diri dan memang tidak bisa mencalonkan diri. Yang bisa mencalonkan adalah partai politik. Aduh, mana ada sih pengemudi becak lagi di Jakarta? Aduh. Janganlah jadi membual dengan bahasa-bahasa seperti itu di medsos. Jangan menjadi pembual, bukan saya yang omong ya. Itu pembualan, itu membohongi itu. Nggak ada tukang becak lagi di Jakarta. Tapi di Jakarta yang ada becak kayu, jalan tol becak kayu, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu, tukang becak udah nggak ada. Jadi tolonglah jangan membual lah. Dengan cara-cara Pak Anies begitu bagusnya, lebay sekali ngomongnya, masyarakat Jakarta, kampung miskin, tukang becak. Ya ampun, tukang becak banget. Jadi lucu saya itu, aduh alangkah bodohnya saya kalau memilih semulanya presiden saya seperti bapak itu, Pak Anies. Oh jadi nggak ada tukang becak lagi? Memang saya juga udah nggak pernah naik becak lagi di Jakarta. Ya udah. Kalau bajai banyak. Kalau angkot Transjakarta malah itu Jaklingko yang dibikin. Kita kan tidak tahu juga apakah Mas Anies ini jadi berlayar atau tidak, kan begitu. Kenapa ada Transjakarta? Itu kan pertanyaan kita juga. Kalau assuming misalnya beliau gagal berlayar, dan kita harus membuat pilihan. Ya, saya secara pribadi mengatakan ya pilihan kita bisa ke Pak Ganjar, PDIP, kan begitu. Ya, tentu ada yang lain juga menghendaki mesti ke Pak Prabowo. Terus terang aja, Demokrat kan susah. Bagaimana kita mau mengkampanyekan ini belum jelas siapa cawapresnya, kan begitu. Ya, teman-teman kader partai Demokrat itu belum ada yang secara masif untuk membuat baliho Anies Baswedan sebagai capresnya, kan begitu. Nah, semuanya menunggu. Nah, ini saya pikir perdebatannya kan bagus tuh ya. Nggak bagus ini nggak bagus. Nah, saya pikir dramatisasi aja. yang ditawarkan Anies ini kan jelas gitu loh. Ya. Tadi katanya hoax gitu. Justru Mas Anies membawa perdebatan kualitas kontestasi pilpres ini ke arah gagasan gitu loh. Gagasan yang ditawarkan apa? Untuk menyelesaikan persoalan mafia-mafia itu? Karena Jelas kemarin kan tidak disampaikan disampaikan. permasalahannya tuh, permasalahan infrastruktur, ya, permasalahan juga mobil listrik, ya, permasalahan demokrasi. Caranya gimana, Bang? Loh, caranya ya kali berkuasa lah dulu. Gimana caranya? Itulah caranya. Oke. Ya, kita kan tadi bicara sinkronisasi institusi ke penegak hukum. Nah, Mas Anies itu apa yang caranya? Ya, saya pikir tegas mengingatkan pemerintah terkait tajam ke bawah apa? Itu jelas kan tadi sudah disampaikan, kasus-kasusnya banyak. Mas, paham nggak sih yang ditanya
Kan dia bertanya, yang disampaikan bagaimana caranya Anies mau memberantas supaya tidak ada korupsi, mafia segala macam. Anda menjawab tadi infrastruktur lah, apalah. Bukan itu masalahnya. Pertanyaannya itu kita jawab sesuai dengan tahapan-tahapan proses ini, dan saat berkuasa nanti kita akan melakukan perubahan perbaikan. Ya, Justru saat kalian berkuasa inilah kita minta hal kau itu mau ditegakkan. merubahnya dengan cara apa? Loh, bagaimana Misalnya bagaimana menjamin tidak ada mafia, Loh, tidak ada korupsi. Ya intinya jangan jegal Anies dulu. Masyarakat Indonesia mayoritas 65%-nya tidak begitu peduli, terutama kami masyarakat pedalaman. Tidak terlalu penting bagi kami mengenai kepintaran, bisa berbahasa Inggris, ataupun lulusan luar negeri jika tidak bisa bekerja dan dekat dengan rakyatnya. Apalagi kalau tidak tahu apa yang sebenarnya rakyat mau dan rakyat inginkan. Portofolio politik dari masyarakat kita kan 65% masyarakat menengah ke bawah. Jadi yang dibayangkan oleh para calon pemilih adalah pemimpin yang tidak terlampau tinggi, setinggi langit. Pemimpin yang disukai saat ini adalah pemimpin yang turun ke jalan, turun ke masyarakat, bisa diajak selfie, dan mau mendatangi tempat usaha kami. Kami memilih pemimpin yang cenderung, yang menurut kami itu mudah dijangkau, sehingga langsung mendengar apa yang kami inginkan. Nah, bagaimana dengan Bapak Anies? Apakah pernah turun ke bawah? Pikiran kami sebenarnya hanya pendek. Siapa yang sering kami lihat di jalan? Siapa yang sering kami lihat di pasar? Yang sering bertemu dengan kami para petani dan sering bersama dengan rakyat yang di bawah, rakyat kecil. Maka dialah yang kemudian menjadi pilihan kami di kemudian hari. Kenapa Anies dibilang high profile? Karena yang dijualnya intelektualitas dan lulusan luar negerinya. Rakyat hanya akan memilih orang yang kesehariannya hampir sama dengan rakyat biasa, bukan figur yang kelihatannya intelek, yang kelihatannya pintar, yang kesannya sombong dan angkuh. Figur seperti itu membuat kami rakyat kecil ini sangat segan untuk mendekat. Apalagi jika figur ini hanya pintar tata kata. Nih ada yang komen, izin bang, abang dikasih bayar berapa bang? Cair lah ya. Pertanyaan yang mantap ini, wow. Ya cair lah. Kita para pendukung Pak Jokowi itu dibayar kontan, kagak ada pakai DP-DP-an. Mau tahu gak bayaran kita berapa? Kasih tahu gak ya? Bayaran kita mahal bro. Kalau untuk sekelas kadrun itu nggak mungkin sanggup lah. Karena semua itu pakai uang, beli kuota pakai uang. Kita kencing di pom bensin aja harus bayar. Dan bayaran kita nih, ya, itu sudah dibayar kontan oleh Pak Jokowi. Ya, dengan apa? Bukan dengan uang, bukan dengan mobil mewah, bukan dengan jabatan, tapi dari hasil kinerja Pak Jokowi selama ini membuat Indonesia lebih maju. Itu sudah cukup bayaran buat kita. Bukan dikasih mimpi dan harapan untuk perubahan. Jadi nggak usah lagi lah lo mikir-mikir, oh akan berubah ini, berubah itu. Kita bangsa Indonesia ini butuh kelanjutan pembangunan yang sudah berjalan sekarang ini selama dipimpin oleh Pak Jokowi. Jangan sampai mundur lagi ke belakang. Oke bro,
Benar. Salam demokrasi. Langsung ke Bang Adian. Bang Adian, jadi maksud Anda suara Anies akan tergerus habis, Anies nggak akan jadi maju di Pilpres ini? Bukan suara Anies akan tergerus habis. Saya ini kan bukan peramal, bukan indigo. Kita ngelihat angka-angka. Kalau kita bicara survei, ya kita bicara tren. Dari bulan ke bulan, dari survei ke survei, tren Anies turun terus. Kalau dia turun terus, itu bukan salah Adian. Itu bukan salah Jokowi. Itu salah mereka dalam bekerja. Kalau kemudian saya katakan nanti kemungkinan cuma tinggal 2 calon, lalu ada yang marah-marah, menurut saya itu buruk rupa cermin dibanting. Itu loh. Jadi menurut Anda ini semata karena trennya memang turun? Memang turun. Nah, kalau sudah turun, kita punya 3 calon. Kalau tren Anies turun terus segala macam, jauh selisihnya antara dengan yang 2 lainnya. Kalau tipis nggak soal. Kalau jauh, pertanyaannya adalah apakah akan ada yang mau mendukung orang yang pasti akan langsung kalah di putaran pertama? Satu, kita bicara finansial politik, kita bicara kebutuhan uang logistik politik. Ada 700.000 sampai 800.000 TPS. Kalau kemudian satu TPS itu dari rekrutmen saksi, pelatihan saksi, uang saksi, makan saksi, dan bla bla bla, habis 3 juta rupiah saja, itu habis 2,1 triliun. Uangnya dari mana? Makanya KPU dengan PKPU membuka peluang untuk ada donatur kampanye. Orang boleh menyumbang, perusahaan boleh menyumbang, perorangan boleh. Ada nggak yang mau nyumbang? Kalau kemudian angka-angka itu mengatakan bahwa mereka akan kalah di putaran pertama, apakah ada kemudian orang yang mau menyumbang yang pasti kalah di putaran pertama berdasarkan angka-angka loh? Itu loh. Itu aja. Jadi menurut Anda ini berdasarkan hitung-hitungan, bukan asal ngomong aja begitu ya? Loh, Adian itu bukan indigo. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dan yang lebih terhormat kepada para pendukung Anies Rashid Baswedan. Ini bukan saya yang omong ya. Saya mau melanjutkan bahwa penegasan-penegasan yang disampaikan oleh netizen, khususnya dalam cuplikan video ini tadi, hal yang paling pertama yang kita mau kutip adalah dari penyampaiannya Beni Kabruharman. BKH ini adalah kader dari Partai Demokrat. Tetapi sampai saat ini, seorang Beni Kabruharman saja masih bimbang, masih ragu dengan Bapak Anies Rashid Baswedan. Ini bukan saya yang omong ya. Tetapi tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama, kita sudah menyimak bersama-sama bagaimana seorang Beni Kabruharman ketika ditanya tentang Anies Rashid Baswedan ini, malah dia memilih jika memang Anies tidak bisa, maka dia akan bergabung dengan PDIP untuk mendukung Bapak Ganjar Pranowo. Jadi kepada para pendukung Anies yang selama ini selalu meninggalkan kritik-kritikan jelek kepada saya, yang selalu menghujat saya, bagi saya tidak menjadi masalah. Tetapi satu hal penting yang perlu kalian ketahui bahwa apa yang saya lakukan, tujuan saya hanya satu, agar rakyat Indonesia bisa tahu. Tujuan saya hanya satu, untuk mengedukasi rakyat Indonesia. Saya tidak pernah bermaksud untuk menjelek-jelekan Anies Rashid Baswedan, tidak. Tetapi apa yang saya sampaikan itu adalah fakta. Ada yang mengatakan bahwa saya dibayar untuk menjatuhkan Anies Rashid Baswedan. Hello, kalian mampu bayar saya berapa? Jadi tolonglah, mari kita gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita. Karena mencari figur seorang pemimpin itu bukan semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu adalah sebuah pekerjaan yang berat. Bagaimana caranya kita harus mencari tahu rekam jejaknya, bagaimana caranya kita harus mempelajari kinerjanya seperti apa, kecerdasannya dia seperti apa, pergaulannya dia seperti apa, hubungan emosional dia dengan masyarakat itu seperti apa. Itu yang perlu kami rakyat jelata tahu. Sehingga saya seringkali membuat konten, mengupload video tentang Bapak Anies Rashid Baswedan ini. Tujuan saya itu
Dan semestinya kalian para pendukung Anies itu bersyukur. Bersyukur kenapa? Karena saya telah membantu untuk mengempanyekan Anies Rashid Baswedan ini. Sekali lagi saya ulangi, saya telah membantu para pendukung Anies yang mungkin kalian dibayar tapi saya tidak, untuk mengkampanyekan Bapak Anies Rashid Baswedan, sehingga rakyat Indonesia semakin mengenal siapa itu Bapak Anies Rashid Baswedan. Jika rakyat Indonesia suka dengan Bapak Anies Rashid Baswedan, alasannya seperti apa? Jika tidak suka, alasannya seperti apa? Jelas jadinya. Jadi tolong bukalah pemahaman kita. Saya ini cuma seorang konten kreator. Saya cuma seorang YouTuber. Saya bukan pakar politik. Dan juga saya ini cuma rakyat jelata. Saya tidak punya gelar seperti Anda, ada sarjana hukumnya, sarjana politiknya, dan lain sebagainya. Saya ini hanya orang awam, rakyat jelata, yang hanya mau berusaha untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Jadi, saya rasa mungkin itu saja tanggapan singkat saya. Jika ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan para pemirsa sekalian, saya mohon maaf. Dan semoga cuplikan-cuplikan video tadi dapat menambah wawasan kita, dapat membuka hati kita untuk semakin lebih sadar, untuk semakin lebih cerdas, untuk menentukan figur pemimpin di tahun 2024 nanti. Ada Anies Baswedan, ada Ganjar Pranowo, dan ada Bapak Prabowo Subianto. Tentukan pilihanmu dari sekarang, biar di tahun 2024 nanti tinggal Anda coblos. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI.